Pernah nggak sih kalian, ketika kalian ingin pergi ke suatu tempat, kalian pasti mencari jalan terdekat untuk sampai ke tempat tersebut kan? Nah, kita bisa mengibaratkan jalan-jalan dan persimpangan menuju tempat tersebut dengan graf yang setiap sisinya itu diberi bobot. Nah, seperti gambar ini. Ibaratkan, nomor 1 adalah lokasi awal kita, dan nomor 6 itu adalah tujuan kita. Lalu, bagaimana cara mencari jalan tercepat atau terpendek untuk sampai ke nomor 6? Nah, itu bisa diselesaikan dengan algoritma Dijkstra. Pada video ini, kami akan menjelaskan konsep lintasan terpendek algoritma Dijkstra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan memaparkan tentang konsep algoritma Dijkstra. Yaitu ada Akbar Mahmudin, Raihan Manjis, Fernando Bayu, dan saya sendiri Siriani Lestari. Next. Asal mula algoritma Dijkstra sesuai nama penemunya yaitu Dijkstra adalah sebuah algoritma yang dipakai dalam memecahkan permasalahan jarak terpendek atau shortest path problem untuk sebuah graf berarah atau directed graph. Pada tahun 1959, sebuah tulisan sepanjang 3 halaman yang berjudul A Note on Two Problems in Connection with Graphs diterbitkan pada jurnal Numerische Mathematik. Pada tulisan ini, Edgar W. Dijkstra, seorang ilmuwan komputer, mengusulkan algoritma-algoritma untuk solusi dari dua masalah teoritis graf dasar, yaitu the minimum weight algoritma Dijkstra untuk masalah jalan terpendek adalah salah satu dari algoritma-algoritmanya. Algoritma ini sering digambarkan sebagai algoritma greedy atau tamak. Next. Untuk kegunaannya sendiri ya, algoritma Dijkstra merupakan suatu algoritma yang digunakan untuk menentukan lintasan terpendek dari suatu simpul ke semua simpul lainnya. Misalnya saya mau pergi ke Jakarta gitu, dari Bandung. Nah, algoritma Dijkstra ini mencari cara terpendek atau tercepat untuk melakukan perjalanan dari Bandung ke Jakarta tersebut. Seperti konsepnya, algoritma Dijkstra ini menggunakan graf berarah dan setiap sisinya itu diberi bobot. Kenapa graf berarah? Karena untuk menentukan rute lintasan terpendek dari suatu simpul ke semua simpul itu harus menggunakan graf berarah. Nah, untuk bobotnya sendiri merupakan bilangan positif, jadi tidak dapat dilalui oleh not negatif. Namun jika terjadi demikian, si bobotnya itu negatif, maka penyelesaian yang diberikan adalah infinity atau tak hingga. Selanjutnya ada flowchart dari penggunaan algoritma Dijkstra ini. Yang pertama adalah inisialisasi titik awal dan jarak tiap titik. Nah, setelah itu beri label sementara untuk jarak antar titik. Misalnya jarak A ke B itu diberi bobot berapa, atau misalkan dari A, B ke C itu bobotnya itu berapa. Setelah itu dari label-label tersebut akan ditentukan jarak minimum atau jarak yang paling kecil dari setiap label tersebut. Nah, setelah ditemukan jarak minimumnya, maka diberi label permanen untuk setiap titik tersebut. Nah, setelah itu hapus label yang sudah ditemukan tersebut dari daftar label sementara. Setelah itu cari titik terpendek berikutnya dengan membandingkan jarak menuju point tersebut atau melalui titik yang telah diberi label permanen tadi. Nah, jika ada, maka si jarak yang baru ini itu diberi label permanen. Lalu lanjut lagi ke step selanjutnya sampai dia itu tidak ada lagi jarak yang terpendeknya. Lalu keluar dari looping tersebut. Selanjutnya ada implementasi sederhana dari algoritma Dijkstra.
Yang pertama, melakukan pemberian nilai bobot atau jarak untuk setiap titik ke titik lainnya. Lalu set nilai 0 pada not awal dan nilai tak hingga terhadap not lainnya yang belum terisi. Lalu yang kedua, set semua not belum terjamak dan set not awal sebagai not keberangkatan. Lalu yang ketiga, dari not keberangkatan, pertimbangkan not-not yang ada di sampingnya atau not tetangga yang belum pernah terjamah dan hitung jaraknya dari titik keberangkatan. Sebagai contoh, jika titik keberangkatan A ke B memiliki bobot 6 dan B ke not C berjarak 2, maka jarak ke C melewati B menjadi 6 ditambah 2 sama dengan 8. Jika jarak ini lebih kecil dari jarak sebelumnya, maka hapus data yang lama, lalu simpan ulang data jarak dengan jarak yang baru. Saat kita selesai mempertimbangkan setiap jaraknya terhadap not tetangga, tandai not yang telah terjamah sebagai not terjamah. Lalu not terjamah tidak akan pernah dicek kembali. Jarak yang disimpan adalah jarak terakhir dan yang paling minimal bobotnya. Lalu yang kelima, set not belum terjamah dengan jarak terkecil dari not keberangkatan sebagai not keberangkatan. Selanjutnya, dan lanjutkan dengan kembali ke step 3. Next. Ya, begitu saja pemaparan dari kelompok kami tentang konsep dari algoritma Dijkstra. Mohon maaf jika ada kekurangan. Selebihnya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.